Ya puji Tuhan, tadi ada saya dari gaya Bapak tadi ya, saya tahu pasti ini anggota. Ya, karena saya banyak pelayanan di Mabes Polri, ya di Polres banyak lah. Saya pelayanan di polisi TNI, jadi saya tahu dah sikap seseorang itu saya tahu. Oh, tadi Bapak ini pasti anggota. Saya tanya, dari mana Pak? Marinir. Saudara, kenapa bisa datang Pak Marinir kemarin? Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kan saya sudah pernah katakan, saya berdoa nanti Pak Jokowi pun bisa datang kemarin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai di gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Iya, jemaat-jemaat di sini sudah menunggu. Mereka orang-orang yang haus lapar akan firman ya. Dulunya mereka 90% tidak percaya Tuhan, tapi lewat pelayanan kami mereka jadi percaya Yesus ya, luar biasa. Kita doakan biar pelayanan terus maju dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Ya, ini ada tembok yang kita harus lewati ya. Tiap hari kami seperti ini kita bisa layani mereka ya. Oke, haleluya. 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 Ya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Yesus ya. Oh. Sana aja, Bro. Lebih bagus sana. Tempat si Angger. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus panggil namanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Haleluya. 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 Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Kita naikkan pujian ya. Firman-Mu 1 2 3 ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan ku ragu asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Semua kami yang mendengarkan firman, yang menghidupi firman, kami diterangi oleh firman. Sehingga ketika kami berjalan, kami tidak nabrak tembok, tidak nabrak gunung, tidak nabrak mobil, karena kami melihat terang jalan Tuhan di depan kami. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menerangi kami, sehingga kami tidak lagi, Tuhan Yesus, terantuk batu, menabrak tembok. Kami tahu mana yang salah, mana yang benar, karena firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah, urapi kami di dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat, orang-orang tertentu yang iri dengki, yang sirik, yang coba ingin mengganggu, kami satukan hatiman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Dan kami yakin Tuhan memberikan roh yang tak terbatas kepada kami, sehingga kami dapat menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Ya, itu udah lama nggak hadir ya. Iya, siapa itu? Kamu. Nggak, yang pakai itu kaos Ganjar Mahfud. Haleluya, luar biasa ya. Bisa hadir lagi ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Semua yang hadir orang percaya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Silakan duduk ya. Saudara, ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya digerakkan Tuhan untuk nyampaikan ini ya pada saudara ya. Ya, sesuai lagu kita yang terakhir tadi ya. Mazmur itu ada di Alkitab saudara ya. Mazmur 100, sebentar ya. Ya, saya akan bacakan ya. Mazmur ya 119 ya. Mazmur, bentar ya, 119 ayat 105 ya. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara ya. Ya, saudara, kalian bisa lawan Tuhan nggak? Nggak bisa. Buktinya banyak orang nggak taat sama Tuhan, bisa dia lawan Tuhan. Ya kan? Buktinya banyak orang nggak taat sama Tuhan, dia bisa lawan Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa lawan Pak Jokowi nggak? Atau lawan polisi bisa nggak? Atau lawan pemerintah bisa nggak? Loh, buktinya banyak orang yang lawan pemerintah. Buktinya banyak orang yang ngejek-ngejek Jokowi. Demo-demo tuh, apalagi demo no. Iya. Kenapa? Kok bisa? Saudara, ya, ada nggak di Alkitab orang-orang yang melawan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Yunus, salah satu contoh. Tuhan suruh dia pergi kemana? Ke Nineve. Dia pergi kemana? Ke Tarsis, bukan Tarsus. Ke Tarsis. Haleluya. Nah, itu buktinya dia bisa melawan Tuhan. Ya. Siapa lagi yang melawan Tuhan? Penduduk Sodom dan Gomora melawan Tuhan, betul nggak? Udah dibilang ya, pernikahan itu harus wanita dengan pria. Tetapi orang Sodom dan Gomora itu pria-prianya suka sama pria. LGBT ya. Sekarang di Amerika lagi ngetren LGBT. Puji Tuhan ya, pendeta-pendeta di Indonesia dan saudara-saudara kita yang ustadz-ustadz juga masih menentang LGBT. Artinya masih oke lah ya di Indonesia. Tapi di Amerika, saudara, LGBT itu sudah dilegalkan. Ya. Jadi laki-laki sama laki-laki. Sodom dan Gomora seperti itu. Buktinya, betul nggak? Haleluya. Bisa nggak orang lawan Tuhan? Ya, bisa nggak orang lawan Tuhan? Ya, buktinya saudara, Nuh kan sudah bilang, air bah mau datang. Betul nggak? Air bah mau datang nih.
Tapi mereka bilang, ah nggak ada, bohong kau. Lah aku dengar suara Tuhan, kata Nuh. Tapi dia tetap melawan. Air bah datang nggak jadinya? Yang melawan mati nggak? Yang membuat mati mereka siapa? Haleluya. Saudara, orang bisa melawan Tuhan, tapi orang tidak bisa melawan sistem yang Tuhan sudah buat di dalam firman-Nya. Karena itu firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jangan coba-coba kalian melawan Tuhan. Kalau kalian melawan Tuhan, sudah ada sistem yang Tuhan buat. Sistem itulah yang akan menghukum saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sistem itu, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi makanya Sodom dan Gomora dibakar hangus oleh Tuhan. Ya, karena dia melawan sistem Tuhan. Karena di dalam firman-Nya tidak boleh dilawan. Haleluya. Yesus pernah berkata gini, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi firman-Ku yang akan menghakimi kalian. Haleluya. Saudara, waktu air bah datang, ya, itu saudaraku yang saya kasih, sistem Tuhan itu sedang berlaku bagi orang-orang yang melawan Tuhan. Saudara, kau bisa lawan pemerintah, ejek-ejek aja. Tapi ada sebuah sistem namanya hukum. Hukum itu nanti yang akan menjerat kau. Kalau polisi ada di situ, ya, saya lawan. Apa lu? Apa lu? Kata dia juga. Dia pukul saya pukul dia. Sama-sama mukul, sama-sama kena hukum. Haleluya. Tapi saudara, polisi yang baik, dia tidak akan pukul saya. Dia akan bawa saya ke jalur hukum. Karena dia penegak hukum, dia sudah punya sistem. Jadi sistem itulah nanti yang akan menjerat saya. Saya dibawa kepada pengadilan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih, ya, saudara, semua orang bisa melawan Tuhan, tapi tidak bisa melawan sistem Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Makanya Alkitab bilang di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi terang bagi Iya. Jadi hanya orang yang hidup dalam firman yang bisa saudara melihat jalan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Di dalam tubuh kita juga sudah ada sistem. Biar saudara tahu. Boleh nggak kalian makan daging kambing setiap hari 1 kilo? Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Ditangkap polisi nggak kalian makan daging kambing setiap hari 1 kilo? Tapi ada satu sistem dalam tubuh kita. Kalau kita melakukan itu, tubuh kita akan rusak. Kena kolesterol tinggi. Darah tinggi. Lumpuh. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita lihat ya, sebuah sistem ini akan merubah manusia. Contoh, ya. 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, orang ya jarang mau berhenti di lampu merah, jarang pakai sabuk pengaman, walaupun pada waktu itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu sudah ada peraturannya. Kenapa mereka melawan? Haleluya. Kenapa mereka melawan? Iya. Karena sistem yang dibuat itu tidak bisa saudara memantau manusia. Tapi Allah yang kudus, dia maha tahu. Dia tahu semua apa yang ada dalam isi hati kita. Jadi firman itu yang akan menghakimi. Haleluya. Haleluya. Ah, kenapa sekarang orang banyak yang taat? Lampu merah, berhenti. Dulu saudara saya juga malas pakai sabuk pengaman. Sekarang kemana-mana saya bawa mobil pasti pakai sabuk pengaman. Sampai di rumah mau parkirin mobil pun nggak enak kalau nggak pakai sabuk pengaman. Kenapa? Karena sudah ada sistem kamera. Ada ganjil genap. Ada ini. Haleluya. Haleluya. Jadi firman ini saudaraku yang saya kasih, inilah sistem yang Tuhan buat. Untuk apa?
untuk kita taati. Karena kalau kita melawan firman, kita akan berhadapan dengan firman, kita akan berhadapan dengan sistem. Apa yang kita tabur, itu pasti kita akan tuai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, makanya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. 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 Saudara, banyak manusia, dia coba-coba ya ingin melawan sistem Tuhan. Dia bilang, aku bisa selamat tanpa pengorbanan Yesus, tanpa penebusan Yesus. Aku bisa selamat dengan hanya aku berbuat baik, aku pasti selamat masuk surga. Saudara, silakan orang berpikir begitu, tapi sistem yang Tuhan buat dalam Alkitab tidak seperti itu. Haleluya. Alkitab bilang 1 Petrus 1 ayat 18, kalian ini saudara bukan dibeli dengan emas dan perak, tapi saudara dan saya dibeli Tuhan dengan darah yang kudus, dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan, silakan, nggak ada masalah. Dia bilang, oh tanpa Yesus gua bisa selamat, yang penting gua buat baik, silakan. Tapi sistem yang Tuhan buat di dalam Alkitab tidak seperti itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika Anda taat kepada sistem Tuhan, hidup Anda itu pasti akan terus dipimpin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang buat sistem. Tuhan aja nggak melawan sistemnya. Tuhan tidak berani melawan firman-Nya. Kita manusia mau melawan Tuhan silakan. Tapi sistem yang Tuhan buat, engkau nggak mungkin bisa lawan. Haleluya. Haleluya. Makanya waktu dulu ada PDS, Partai Damai Sejahtera. Pemimpinnya Royan di Hutasuit. Ya, saudaraku yang dikasih, saya diajak untuk menjadi caleg, menjadi anggota DPR. Saya tolak. Kenapa? Karena saya tahu nanti saya masuk sebuah sistem, dan saya akan sulit untuk melawan sistem itu. Karena saya orang yang merdeka, dimerdekakan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saya tidak boleh ikut-ikutan dalam sistem yang mereka buat, supaya saya bebas berbicara, menyampaikan kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih, contoh, ya puji Tuhan tadi ada saya dari gaya Bapak tadi ya, saya tahu pasti ini anggota. Ya, karena saya banyak pelayanan di Sesko TNI, di Mabes Polri, ya di Polres banyak lah. Saya pelayanan di polisi TNI, jadi saya tahu dah sikap seseorang itu, saya tahu. Oh, tadi Bapak ini pasti anggota. Saya tanya, dari mana Pak? Marinir. Saudara, kenapa bisa datang Pak Marinir kemarin? Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kan saya sudah pernah katakan, saya berdoa, nanti Pak Jokowi pun bisa datang kemarin. Haleluya. Ibu Menlu bisa datang kemari. Haleluya. Menteri Sosial bisa datang kemari. Haleluya. Iya kan? Bukan. Menteri Sosial bukan nangkap, memberi rezeki. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Ibu Menlu datang ya saya kan doa terus buat Ibu Menlu ini. Ya Tuhan jamalah Ibu Menlu ini, Retno Marsudi didoakan. Saya doakan tiap hari ya. Rame-rame ya. Kenapa? Supaya yang ke Palestina itu disisihkan dikit kemari. Kan itu dikirim ke Palestina kan banyak tuh. Kita bukan iri, bantulah, silakan gak masalah. Tapi lihatlah rakyat ini juga. Haleluya. Haleluya. Ya saya melayani kalian sudah 6 tahun lebih ya. Mulai dari Sarina, dari mana-mana, sampai dari kolong situ pindah kemari. Andalannya lutut aja. Sepeser pun tidak ada yang kasih saya, baik dari pemerintah, dari anggota DPR, dari manapun tidak ada. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya saya doa Tuhan Yesus jamalah mereka ini. Amin. Haleluya.
Saya udah pernah bilang kan nanti datang mereka. Ya, waktu RI 2 ada acara di sini. Kebetulan saya ada pertemuan sama Kapolda Bangka Belitung. Sehingga saya nggak bisa kemari, saudara. Hah? Bukan, itu ke Bangka Belitung. Malaysia ya? Ya, ke Malaysia ya, maaf ya. Yang ke Bangka Belitung itu? Hah? Bukan tentara ya? Oh ya, yang saya ke Malaysia ya, rupanya ada RI 2 di sini ya. RI 2 terus, oh banyak tentara di sini kan? Haleluya. Terus ibu datang sama tim ya. Iya, terus dia bilang kan, nggak boleh ada acara RI 2 kan begitu. Iya, tetapi karena dilihat berbondong-bondong orang datang, silakan, cepat. Kenapa saudara? Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih, ada sistem dunia yang bisa dikalahkan, yaitu dengan sistem kerajaan Tuhan. Kalau Allah sudah menjamah hati para raja-raja, mereka pasti akan tergerak memberikan kepada kita kebebasan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Buktinya kalian ibadah kan waktu itu kan? Haleluya. Iya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus taat kepada sistem ini. Amin. Haleluya. Saudara, kalau dulu ya, waktu saya masih agama di seberang sana, saudara, itu kalau betul-betul kita mau menuruti aturannya, wow, ngeri saudara. Iya, kalau mencuri dengan tangan dipotong, ya. Kalau kaki yang nendang orang si Madura ketawa dia. Haleluya. Dipotong. Haleluya. Iya. Iya. Kalau mata ngintip istri orang mandi dicungkil. Iya kan? Iya. Tapi puji Tuhan saudaraku yang saya kasih ya, di dalam Yesus ya, sistem itu saudara sudah dihancurkan di atas Golgota. Haleluya. Oleh darah Yesus kita ditebus dari sistem yang tadi yang kita nggak bisa lakukan. Makanya Tuhan buat sistem yang sederhana. Yesus bilang, ikutlah aku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ikutlah Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ikut Yesus. Ya. Kalau Anda ikut Yesus, saudara, Anda pasti selamat. Anda pasti masuk surga. Kenapa saudara? Kenapa Anda bisa pasti masuk surga kalau ikut Yesus? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Iya. Karena Yesus jalan kebenaran dan Oke, ada lagi jawaban yang lain. Karena Yesus pemilik surga, ada lagi jalan yang lain. Yang membuat sistem sakit. Haleluya. Iya, karena saudara, Yesus itu bukan dari bumi ke surga. Dia dari surga datang ke bumi. Jadi dia tahu membawa kalian ke surga. Kalau nabi-nabi lain, dia belum tentu bisa bawa kalian ke surga. Karena dia bukan dari surga. Dia dari bumi yang lahir karena hubungan suami istri. Percampuran sel telur dan sperma. Mana mungkin dia bisa membawa saudara pasti ke surga. Takutnya nyasar. Haleluya. 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 Ya takutnya nyasar, betul nggak? Saya pernah di Pulau Gadung itu lama berdiri. Saya lihat ada orang petentengan. Medan. Ini 25 tahun yang lalu ya. Medan. Ya besok lagi saya lihat lagi dia Medan. Iya. Saudara, terus saya tanya. Mobil Medan yang kau bilang Medan udah datang lagi nih. Kau masih di sini juga? Pernah kau ke Medan? Belum pernah katanya. Bisa kau bawa aku ke Medan? Oh nggak bisa katanya. Aku kan cuma calo katanya. Haleluya. Makanya Yesus berkata, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus mau bilang begini, hei, yang lain-lain itu hanya mudah-mudahan, ya. Tapi aku pasti, aku akan bawa kau ke sorga. Saudara mau ke sorga atau enggak? Haleluya.
udah ikut Yesus aja. Mengiring Yesus keputusanku. Amin. Haleluya. Saudara, banyak ya orang-orang yang melontarkan kata-kata fitnahan. Contoh gini, Siri Suli Lubis katanya itu nawar-nawari orang dibaptis, ya, dikasih uang 500.000. Ada nggak saudara yang kau kasih uang? Bahkan orang yang minta dibaptis di Madura udah hampir 2 bulan nih minta dibaptis, belum dibaptis. Saya bilang, kau harus ku konseling baptisan dulu. Kemarin kita sudah konseling baptisan sekali. Tapi doakan supaya Sabtu ini tidak gagal. Saya akan baptis dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jadi saudara kita ini ya dari Madura, saudara dia aja saudara minta baptis nggak gampang sama saya. Sudah sebulan lebih setiap Kamis, Pak, kapan dibaptis? Tenang aja, kapan dibaptis? Tenang. Kapan dibaptis? Besok kita konseling dulu. Artinya saudara, ya, saya tidak gampangan ya untuk membaptis orang, dan saya tidak akan paksa orang untuk dibaptis kalau dia tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia sendiri yang ngambil keputusan. Haleluya. Saya percaya nanti setelah dibaptis hidupnya pasti berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Pasti hidupnya berubah. Hidup baru. Ya. Amin. Iya. Iya, makanya saudara Bapak Ibu sekalian, tidak ada di sini ya saudaraku yang saya kasih, yang saya suruh ya, kamu mau dibaptis, kasih uang, nggak ada. Ya, justru mereka-mereka yang sudah dijamah Tuhan, dia sendiri yang minta dibaptis. Dulu ada si Lampung ya, baru berapa bulan yang lalu. Berapa kali dia minta dibaptis sampai malam-malam. Saya harus dibaptis malam ini. Bingung saya, saudara. Akhirnya tunggulah, sabarlah, sabar. Saya waktu tidur di rumah nggak tenang, saudara. Nggak tenang saya. Kenapa? Kalau mati dia nanti malam gimana ini? Saya belum baptis dia. Karena dia yang minta, saudara. Saya akan bertanggung jawab sama Tuhan. Akhirnya saya percepat konseling. 2 hari berturut-turut langsung saya baptis. Puji Tuhan, saudara. Saya dengar kabar dia sudah pulang ke Lampung. Yang penting dia sudah dibaptis, sudah mengikut Yesus. Dia mau pulang ke kampung, mau kemanapun, itu sudah diselamatkan Tuhan. Namanya sudah terdaftar di bukunya Tuhan, di buku kehidupan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, kita doakan juga ya, karena saya nggak undang ya. Kemarin 4 minggu yang lalu, atau 5 minggu yang lalu di sana kan. Ya, selesai kita ibadah, datang ya Pak Satpol PP. Ya, saya diinterogasi. Saya bilang, masa saya dilarang ibadah di sini? Saya bilang, kecuali di trotoar. Itu orang di trotoar jualan tuh larang. Ya, saya jangan. Saya bukan larang ibadah, Pak, bukan. Tapi saya bertanggung jawab harus kasih gedung ini sama kalian ini. Gedungnya di mana? Oh, nanti saya cari dulu katanya. Saudara, kalau dikasih gedung belum tentu kalian mau ke sana kan? Haleluya. Kalian kan suka dengan AC yang alami kan? Iya. Terus akhirnya nomor saya diminta, nomor dia saya minta, komandannya ya, komandan Satpol PP situ ya. Terus kasihnya ya. Terus saudara, akhirnya kita WA-WA-an ya. Terus dia bilang kalau ibadah undanglah saya katanya. Haleluya. Ya nanti satu persatu datang. Amin. Haleluya. Iya, karena saudara kita di sini tidak berbuat yang macam-macam ya. Kita di sini sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Alkitab bilang Matius 24 ayat 35, langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Kenapa firman Tuhan tinggal tetap? Karena itu sistem. Haleluya. Saudara tahu, ketika nanti ini ya, maaf ya, saya kalau ngomong ya, ketika mati nih pejabat-pejabat, itu sistem nggak mati. Sistem nggak mati. Pejabatnya yang mati, sistemnya tetap. Betul nggak? Karena sistem itu kekal.
Tapi karena ini sistem dunia, sebatas sampai nanti mau kiamat. Kalau udah Yesus datang kedua kali, sistem ini hancur, sistem dunia ini. Haleluya. Yang dipakai hanya sistem kerajaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi langit berlalu, bumi berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kenapa? Karena itu sistem Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kau bawa mobil, di mobil itu semua sudah ada sistem. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kalau misalnya, ya, kau mau hidupin mobil, ya, tetapi yang kau pencet bukan starternya mobil, nggak bakal hidup. Nggak bakal hidup. Haleluya. Jangankan kau mau bawa mobil jalan, nyala pun nggak bisa. Karena kau nggak ikutin sistem. Makanya setiap orang baru beli mobil dikasih namanya manual book. Betul nggak? Ah, itu dipelajari. Ah, si Martin ini paling paham. Karena dia bilang dia ke Jakarta ini, saya ajak ke rumah dia nggak mau. Kenapa? Dia bilang saya punya cita-cita besar, Pak. Apa? Dia mau buat mobil. Mau kerja di pabrik mobil besar. Mau ada rahasia dia beritahu. Iya nggak apa-apa. Kita doakan supaya semua terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang lebih bagus kita bercita-cita besar, ya, walaupun mungkin nggak dapat, ya, daripada kita nggak punya cita-cita sama sekali. Betul nggak? Cita-cita mau jadi apa? Terserahlah. Mati kemana? Terserahlah. Iya, saudaraku yang saya kasih, langit akan berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Itu sistem Tuhan. Nggak bisa diganggu gugat. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda ini takut sama Tuhan atau takut sama sistemnya? Dua-duanya ya. Haleluya. Alkitab bilang loh, di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Artinya saudara, si pembuat sistem ini, ya, dia tidak akan lagi saudara intervensi. Sistem itu sendirilah nanti yang akan menilai kita. Entah kita masuk surga, entah kita nggak masuk surga, sistem itulah. Makanya Alkitab bilang, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara, beberapa waktu yang lampau, kurang lebih 8 bulan yang lalu, kami pelayanan di 303 Kostrad di Majalengka lewat Ciamis sana, apa namanya ya, lupa saya namanya, nanti ya, tolong bro ingatkan, kalau lewat Ciamis itu ya, itu ada asrama ya, Pak Marinir kalau bisa ingatkan saya, itu apa namanya? Bukan ya. Jadi saudara, yang hadir banyak. Ada 100 orang lebih. Ternyata waktu itu ada akabri yang lagi magang di sana. Yang sudah mau selesai, akabri ya. Bergabung dengan yang dari Catam Cabah ya. Mereka ibadah ada 100 orang lebih. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah saya selesai menyampaikan firman, ada seorang yang masih muda. Dia pangkatnya sudah kapten, tapi masih muda. Dia dari akabri dan dia di situ ada jabatan. Saudara, dia bilang sama saya, Pak, saya ini jadi bimbang, saya bingung Pak. Kenapa bimbang-bingung? Iya karena saya tidak punya kepastian kalau nanti saya tiba-tiba meninggal, kemana saya? Saya kasih tahu, ini sistem Tuhan. Sistem Tuhan nggak bisa dilanggar. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Akhirnya saudara dia bisa percaya. Puji Tuhan ya. Sampai sekarang saya dengar dari teman-temannya, dia tetap percaya. Saudara, makanya saudara, kita tidak bisa ya mau selamat itu dengan cara kita. Aku mau selamat lah ya dengan caraku sendiri. Nggak bisa saudara.
Ya ini juga sebuah sistem saudara. Ini sebenarnya sebuah sistem. Ini ya, kau mau selamat, kau jalan gini, nggak bisa. Kau harus begini. Sistem itu sebenarnya. Haleluya. Tidak ada manusia yang mampu melanggar sistem. Betul nggak? Haleluya. Haleluya. Iya. Saya bicara dengan beberapa orang di asrama tentara. Terus, kenapa kau nggak gereja hari Minggu? Kami jaga, Pak. Kenapa nggak kau tinggalkan penjagaan itu, menyembah Tuhan saja? Ini sudah sistem, Pak. Bayangkan. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu sistem yang dunia buat begitu mengikat. Apalagi sistem Tuhan, sistem kerajaan Tuhan itu sangat mengikat. Jangan main-main. Tuhan sudah buat sistem bagi kita semua. Mari sama-sama kita setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetap memuji menyembah Tuhan, tetap percaya Dia. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Itu sudah sistem. Haleluya. 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 Makanya saudara, kalian yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi karena satu dan hal ragu-ragu, hari ini berkata, Tuhan, aku mau ikut setia dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah kasih firman buat kita. Amin. Amin. Tadi dari awal saya sudah sampaikan ya. Di Mazmur 19 ayat 105, firman itu pelita bagi kaki, terang bagi, itu sistem. Ya. Sekarang kau bawa obor sebesar apapun, ya, ada cahaya lampu sebesar apapun, tapi kalau tidak ada firman dalam dirimu, tetap kau tabrak-tabrak. Percayalah. Ya. Percayalah, kau tetap tabrak. Karena kau nggak kenal lagi mana istrimu, mana istri orang. Iya. Kau nggak tahu lagi itu. Karena kau kan sudah diliputi dengan kegelapan. Kan tadi firman Tuhan pelita bagi kaki kita, betul nggak? Terang bagi jalan kita. Kau tidak tahu lagi mana dompetmu, mana dompet orang. Kau nggak tahu. Iya. Nanti tiba-tiba jalan, kau ambil dompetku gini. Kau pikir dompetmu. Ku bilang, kenapa kau curi? Enggak, Pak. Aku hanya pindahkan. Haleluya. 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 Makanya saudara, ya, Tuhan sudah buat sistem. Mari kita sama-sama yang mau selamat, yang mau masuk surga, ikut Tuhan Yesus saja. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus saja. Kemarin si Madura saya bilang gini. Saya kalau wawancara saya buat ada bukti, saya simpan. Supaya saya jangan dituduh yang aneh-aneh. Saya bilang gini sama dia. Kalau nanti kau habis dibaptis, terus ada keluargamu dan orang-orang lain menghina, mencaci kau, bahkan ingin memotong lehermu, gimana? Tetap, Pak. Saya tidak peduli, yang penting saya sudah ikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini juga dia terikat dengan sistem, makanya lama datang. Itu sistem namanya. Sistem jet lingko. Haleluya. Kalau udah mau begini banyak yang datang. Haleluya. Ini saya perpanjang lagi, harusnya belum selesai. Iya. Makanya saudaraku yang saya kasih, kita ini harus belajar ya, mentaati sistem yang Tuhan sudah buat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kok nggak bisa lihat, tapi sistem yang Dia buat itu sudah jelas ada dalam firman-Nya. Ya, kau ikuti firman-Nya. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Langit akan berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Jadi semuanya bisa berlalu. Tapi sistem Tuhan tidak akan berlalu. Sistem Tuhan sampai kiamat pun akan berlaku di bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Loh kok bisa, Pak? Lah tadi katanya langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Siapa yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya katakan amin.
Haleluya, haleluya. Saudara, kalian ini ya harusnya bersyukur. Yang harusnya tadi kalian mencari keselamatan dan mengejar keselamatan, untuk bisa selamat itu kalian mengandalkan kekuatan kalian. Ya, sekuat tenaga. Haleluya. Terus kalian lihat orang-orang kaya. Orang-orang kaya gampang kali dapat amal. Iya. Bu, sini bu. Ya, ibu lagi susah ya, dikasihnya 10.000. Amal. Bu, ibu lagi susah ya, dikasihnya 10.000. Amal. Dikasihnya 20.000. Amal. Dikasihnya nasi bungkus. Amal. Dikasihnya amal. Banyaklah amal dia. Betul nggak? Giliran kalian mau buat amal. Membuat apa ya? Bingung gue ini. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus itu maha baik. Kalau saudara ditimbang, dosamu paling banyak pasti. Pasti paling banyak. Ya kan? Haleluya. Pasti masuk neraka. Betul nggak? Iya. Saudara, saya diajarkan dari dulu. Saya ke sekolah di Madrasah Sanawiyah Aliyah. Saya diajarkan. Jadi saudara nanti di padang mahsyar ditimbang. Ya kan? Ah, kalau dia berat ke kanan nih pahala, berat ke kiri banyak dosa, langsung masuk jurang api. Melewati jembatan yang kecil, seperti rambut di belah 7. Haleluya. Saya pikir, Tuhan, gimana saya mau selamat nih? Puji Tuhan ya. Saya setelah mengenal Yesus, sekarang saya punya kepastian, kalaupun mati hari ini pasti saya selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya tadi ada berapa orang bilang, Pak saya korlap Pak. Dia nggak ada korlap-korlapan. Saya bilang. Ada lagi yang bilang PKD, apa itu PKD? Saya bilang nggak usah, ibadah aja. Ya, tak selai rambut pun gugur dari kepalaku kalau tidak seizin dia. Haleluya. Haleluya. Saya 30 tahun yang lalu dijumpai Yesus di penjara Cipinang. Setelah dijumpai Yesus, saya sekolah teologi. Setelah selesai, saya pergi ke Sabang sampai Maroke, Miangas, Rote. Semua saya kelilingi. Bertahun-tahun saya di pedalaman, di kota-kota kecil di pedalaman. Saya berhadapan dengan santet guna-guna. Saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak berpakaian. Macam-macam saya hadapi. Ya, teman saya mati satu, disantet, muntah darah, baru lagi masuk Kalimantan pedalaman, 30 tahun yang lalu loh, bukan sekarang. Itu masuk pedalaman Kalimantan, langsung dia muntah, wah, muntah darah. Saya dikasih makan tempoyak, tahu nggak tempoyak? Iya, tapi udah busuk saudara. Bau. Terus ada pakasam, daging yang udah dibusuk-busukin. Saya harus makan. Kalau saya nggak makan, saya nggak bisa diterima di situ. Itu sistem yang dia buat. Jadi kita mau melawan itu. Kalau kita melawan itu, kita nggak bisa menyampaikan firman. Ya, yang penting makan dikit lah. Haleluya. Haleluya. Enak kan, di dalam Yesus nggak ada yang haram kan? Luar biasa. Lu kalau di luar Yesus lu, lu Madura, lu banyak ini haramnya nih. Babi pun mungkin udah dimakan sama dia. Ya, luar biasa. Di dalam Yesus nggak ada yang haram. Haleluya. Yang haram itu kalau kau melawan sistem Tuhan. Betul nggak? Haleluya. Kalau kau nggak bisa tahu lagi mana istrimu, mana istri orang, mana dompetmu, mana dompet orang, mana nasimu, mana nasi orang. Itu kau pasti melawan sistem Tuhan. Haleluya. Iya. Saya pelayanan di Papua. Saudara, pelayanan di Papua waktu itu namanya Irian Jaya. Saya di stop oleh preman-preman. Dulu saudara, itu Sorong belum seperti sekarang. Kota Sorong itu masih seperti ya kecamatan gitulah. Sekarang itu gerbangnya metropolitan Papua Sorong. Dulu masih kayak seperti hutan. Iya kan? Saya pulang pelayanan jalan kaki. Saya di stop sama 7 orang. Orang Irian Jaya dulu namanya kan? Iya, sekarang Papua, Irian Jaya.
Terus, ini ada orang Papua nih. Ini jangan-jangan waktu itu ikut nyetop saya nih. Ini ada orang Papua. Saya di stop, saudara. Ya, saya di stop. Dia bilang, Ipar. Petua, Ipar. Bagi duit. Untuk apa? Cap tikus. Ya, orang udah mabuk semua, bayangin. Udah mabuk semua. Saya pikir, wah, ini Tuhan pasti mereka bawa senjata tajam, bawa sajam ini. Saya bilang, Tuhan, saya siap Tuhan. Saya bilang, saya akan kasih uang ini, tapi izinkan dulu saya berdoa. Saya akan kasih uang ke kalian. Izinkan saya berdoa. Hei, kau jangan macam-macam ya. Langsung saya doa. Tuhan Yesus, jamah mereka. Aku adalah milikmu, kepunyaanmu. Siapa yang mengganggu aku, dia mengganggu engkau Tuhan. Dalam nama Yesus ini. Langsung pas saya buka mata, amin. Mereka udah begini. Saya bilang, jangan sembah aku. Sembah Yesus. Dia bilang, Yesus nggak kulihat, Pak, pastor yang kulihat. Hilang mabuknya. Jadi mereka lebih takut sama pendeta daripada sama Tuhan. Itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya melihat banyak hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Waktu peristiwa GAM, ya, Aceh, ya, itu lagi bergejolak GAM. Saya datang ke sana. Saya layani GAM. Saya ketemu ya dengan sekarang dia bintang 1 di Makobrimob sekarang. Ya, si Perli Samosir. Ketik aja di Google pasti keluar nama dia. Kenapa saya berani ngomong ini? Karena memang ini nyata. Saya ketemu dengan dia di sana. Dia bilang, Pak Pendeta, ini bahaya katanya. Di sini banyak GAM. Nanti Bapak mati katanya. Dia bilang begitu saudara. Di sini banyak GAM, Bapak nanti mati. Dia. Ya, terus besoknya saudara, kami setelah bangun pagi di camp itu ya, di apa namanya itu, nama tenda-tenda, ya, barak. Terus dia cerita, tahu nggak Pak? Pak Pendeta, lihat sini. Dia waktu itu pangkatnya masih mayor, kompol kalau di polisi. Ini GAM sudah mati, ini GAM sudah mati, ini GAM. Terus dia bilang, Pak, kalau saya memimpin pasukan untuk menghancurkan GAM di hutan, saya lebih dulu Pak. Biasanya kan anggota disuruh duluan, komandan di belakang dia dulu wadansat di situ. Saya duluan Pak. Saya bilang, Pak, kalau saya disuruh numpas GAM, saya takut Pak, kena tembak. Tapi kalau saya disuruh menginjili GAM, saya berani. Kenapa Pak? Karena saya sudah tahu sistem Tuhan. Jadi sistem Tuhan itu yang saya ikuti. Bapak kan sudah diajarkan di Brimob, sistem Brimob bagaimana untuk menumpas GAM. Sistem saya lain, bagaimana membuat GAM damai sejahtera sehingga dia percaya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Dia punya sistem. Saudara, jangan lawan sistem Tuhan. Mungkin saudara bisa melawan Tuhan, tapi sistem Tuhan kok nggak bisa lawan. Saudara, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jangan lawan sistem Tuhan. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami tidak mau melawan Tuhan, melawan sistem Tuhan. Tuhan Yesus, sering kami melawan Tuhan. Tetapi Tuhan, akhirnya kami menuai apa yang kami tabur. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau berubah. Kami mau tabur yang baik-baik, supaya kami tuai yang baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Kita doakan untuk makan ya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat makanan ini dimakan mereka sehat. Pasti sehat. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Nanti Ibu Maria bagi yang aku duduk lagi. Iya, langsung ya. Langsung ya. Pak, di sana aja bawa. Dari sini nggak apa-apa, dari sini. Iya, ya, dari sini. Ya, langsung pulang ya. Iya, guys. Ya. Langsung berdiri. Iya. Udah. Ya. Ya. Pulang ya.
Selagi saya ada di sini, saya udah bilang, saya akan bertanggung jawab atas pelayanan. Tapi kalau saya udah tidak ada, kalian yang tanggung jawab diri masing-masing ya. Nanti yang punya anak kecil nih ya, anak di bawah umur 2 tahun ya? Umur berapa tahun dia? Ayo pulang kampung. Hah? Iya. Nanti ya. Yang pakai ransel itu orang baru itu. Silo. Oh ya. Oh, Marques itu orang itu. Oh. Apa-apa nanti dia. Yesus. Oh. Mana situ Morang? Mana situ Morang? Sini situ Morang, situ Morang. Mana? Ini. Sitohang. Saya doakan kamu ya. Iya, Pak. Ya. Sehat selalu, Pak. Hah? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepadanya, biar dia mengalami engkau secara pribadi, sehingga sekali waktu dia boleh mengenal engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Moras.